Yang dia cari hanya dunia dan dunia, dan di antara mereka itu Allah pilih kita untuk memahami agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat dia. Nih, kalau ingin tahu tanda manusia pilihan Allah, yang Allah ingin kebaikan buat orang tersebut, apakah Allah tinggikan jabatannya, apakah Allah mudahkan rezekinya, apakah Allah bikin hidup dia bergembira di dunia? La. Ternyata yufaqihu fid din. Allah jadikan orang itu memahami agama. Kenapa agama? Agama ini yang menjadikan manusia seperti manusia. Bukan, salah. Agama ini yang menjadikan manusia yang sebenarnya. Tanpa agama, demi Allah, binatang itu lebih baik. Bagaimana Allah menyebutkan tentang orang-orang yang dikasih pendengaran, dikasih penglihatan, dikasih hati, tapi tidak digunakan dengan sebenarnya. Allah mengatakan, ulaika kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adall. Mereka lebih parah daripada binatang ternak, lebih tersesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka adalah orang-orang yang lalai, yang lupa dengan dirinya sendiri. Kenapa dia ada di muka bumi ini? Sebagian orang itu nggak tahu. Maka Allah katakan, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Kalian jangan menjadi orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah berikan hukuman kepada mereka. Apa bentuk hukumannya? Allah jadikan dia miskin? Enggak. Allah akan jadikan dia melarat? Tidak. Sakit? La. Apa hukumannya? Fa ansahum anfusahum. Allah bikin mereka lupa dengan diri mereka sendiri. Enggak tahu dia kenapa dia hidup, untuk apa dia hidup. Sehingga dia hanya memikirkan seperti binatang, perut dan yang di bawah perutnya. Bas. Maka kita harus bersyukur sama Allah atas nikmat hidayah ini, dan jaga nikmat itu dengan terus mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Cukup 3 kali? Nggak cukup. Sepanjang hidup kita, sepanjang hidup kita, paling sedikitnya 17 kali dalam sehari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Pagi 2 kali, siang 4 kali, sore 4 kali, petang 3 kali, malam 4 kali, terus. Tapi kita kadang-kala tadi kurang merasakan nikmat hidayah itu sebagai karunia yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, tema kita hari ini cinta dunia dan takut mati. Siapa yang gak cinta sama dunia, jemaah? Kita ngelihat gedung ini, Masya Allah. Kita ngelihat bapak-bapak dengan handphonenya, dengan jamnya, emak-emak sama tasnya, Masya Allah. Anak kadang-kala bingung ngelihat emak-emak, ngelihat istri anak sendiri tasnya ganti lagi. Karena buat apa ya tas itu? Apa kalau pakai tas itu duitnya tambah banyak gitu ya? Enggak, pakai ini isinya lebih banyak. Enggak, sama isinya, cuma gonta-ganti aja.
Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang kita, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu kecintaannya kepada harta, Allah sebut harta itu khair, kebaikan, teman. Syadid, cinta berat, berat cintanya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan Allah mengatakan dan kalian mencintai harta, cinta mati sama harta. Harta ini salah satu kesenangan dunia, bukan hanya harta jamaah kesenangan dunia. Ada banyak kesenangan dunia, salah satunya harta. Kemudian Allah katakan di sebuah surat yang insya Allah semuanya hafal, yang sering kita dengarkan ketika sholat Jumat, ketika sholat Id, ketika sholat witir, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa tu'thirunal hayatad dunya bal tu'thirun wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal jemaah. Bicara cinta dunia ini penyakit yang harus diobati. Tapi bukan berarti kita nggak boleh memiliki dunia. Dunia itu dimiliki, diletakkan di tangan, jangan disimpan di hati. Kenapa? Karena dia akan ditinggal. Ya, lihatlah orang terkaya di dunia ini, di Indonesia. Satu persatu orang yang kaya itu mati. Penguasa itu mati. Semuanya akan pergi. Ketakutan kepada kematian tidak akan membuat orang itu tidak mati. Nggak bakal. Oh, anak takut mati. Oke, apa yang kau lakukan? Anak akan beli mobil yang safety banget, Ustaz. Masya Allah. Kita lihat mobil yang mahal itu safety banget tuh. Baik, anak takut mati, anak akan bikin rumah yang kokoh, yang kalau ada bom nuklir pun nggak akan meledak. Oke, silahkan bikin. Apakah itu akan menyelamatkanmu dari kematian? Nggak bakal. Anak akan hidup sehat. Anak akan konsumsi habbatus sauda tiap hari. Anak akan olahraga tiap hari. Anak akan berusaha untuk menjaga kesehatan. Baik, engkau lakukan apapun. Pertanyaannya, apakah engkau akan selamat dari kematian? Nggak bakal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi sesuatu yang ditakutkan itu bakal datang. Seharusnya bukan ditakuti, tapi dihadapi. Mau lari kemana? Makanya sampai Allah katakan, aina ma takunu yudrikumul maut. Kemanapun kalian pergi, datang itu. Maka nggak ada istilah lari dari kematian, itu nggak ada. Yang ada menjemput kematian itu. Tapi karena orang ini takut, cinta dengan dunia, maka dia akan lari kemana-mana, dan kemanapun dia pergi dia akan ketemu. Sebagian orang-orang di masa Nabi SAW nggak mau ikut jihad fisabilillah, takut mati. Emangnya orang mati itu karena jihad? Enggak. Buktinya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, siapa yang nggak kenal? Saifullah al-Maslul. Dia mengatakan ketika dia hendak meninggal dunia, dia mengatakan, nggak ada satupun lokasi atau area di tubuhku ini kecuali di situ ada bekas tebasan pedang.
atau tusukan tombak atau anak panah yang menancap di tubuhku. Semuanya penuh tubuhnya Khalid ini dengan luka. Lalu dia mengatakan, ha anada amutu kama yamutu tsaur. Lihat nih aku sekarang, aku mati seperti matinya sapi jantan. Ini aku mati. Iya. Jadi nggak harus yang di medan perang itu mati di medan perang, enggak, mau di kasur pun mati. Ini sebuah kepastian. Cuma orang itu karena kecintaan kepada dunia takut sama mati. Maka sekali lagi, ketakutan kepada kematian nggak akan membuat orang itu tidak mati. Coba sebutkan, ada orang yang umurnya 200 tahun, kayaknya nggak ada. Generasi yang lahir tahun 1900, kalau hidup sekarang umurnya ya 122 tahun. Mungkin ada satu orang, katanya orang tertua di dunia, tinggal satu, bentar lagi mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan buat kita sesuatu yang bakal terjadi. Di masa Nabi SAW nggak ada. Beliau mengatakan, alaihi salatu wassalam, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja umat-umat itu mengeroyok kalian, sebagaimana orang yang hendak makan bersama itu saling memanggil untuk menyantap makanan itu bersama-sama. Nabi SAW mengatakan, kalian akan dikeroyok oleh umat-umat yang gak beriman itu. Umat-umat yang tersesat, kalian akan dikeroyok sama mereka seperti orang yang hendak makan bersama mengeroyok makanan tersebut. Datang dari segala penjuru untuk menikmati makanan itu. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi SAW, awa min qillatin nahnu yawma idzin. Apakah kita dikeroyok itu karena jumlah kita sedikit? Secara logika nggak mungkin. Nggak mungkin lah orang 200 dikeroyok orang 10. Gimana kalau ada orang yang keroyok? Diketawain. Kok bisa kalian dikeroyok 10 orang? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Yang membaca sejarah perang salib ketika Eropa menguasai kembali Masjidil Aqsa, itu jamaah terjadi. Satu kampung cuma ditaklukkan oleh 10 orang. Jadi satu kampung itu didatangin 10 pendekar dari orang-orang Salibiyin, itu takluk. Pindah ke kampung lain, satu kampung. Jadi benar yang dikatakan Nabi SAW, jumlah kalian banyak loh pada waktu itu. Jadi dikeroyok dengan jumlah yang sedikit. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Tapi jumlah kalian yang banyak itu nggak ada bobotnya. Kalian itu seperti buih. Kita lihat buih yang dibawa banjir itu kadang kala banyak, tapi nggak ada bobotnya. Dibawa oleh arus ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara. Jadi ternyata jumlah itu nggak penting apabila tidak berbobot dan tidak berkualitas.
Lalu Nabi SAW mengatakan, wala yanzi'annallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian. Jadi rasa takut itu ada di hati. Orang itu kalau takut, jemaah, walaupun jumlahnya banyak, dia nggak akan berani karena dia takut. Umat ini, umat Islam ini punya keistimewaan. Rasulullah SAW mengatakan, nusirtu birru'b. Aku itu ditolong sama Allah dengan rasa takut. Rasa takut yang Allah timpakan di hati musuh-musuh Nabi SAW. Ketika Nabi perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, Nabi itu berangkat ke Tabuk karena mendengar Romawi ini mempersiapkan bala tentara untuk menghabisi umat Islam. Maka kita tahu bahwasanya pertahanan yang paling baik adalah menyerang. Maka Nabi SAW mengumpulkan pasukannya sebanyak 30.000 orang berangkat menuju ke Tabuk. Sampai Tabuk, pasukan musuh itu hilang. Mereka ketakutan. Mereka pulang ke benteng-benteng mereka. Allah tolong Nabi. Tapi para ulama bertanya, apakah pertolongan Allah itu khusus buat Nabi Muhammad SAW atau untuk umatnya juga? Sebagian mengatakan khusus. Dan dalam hadis ini, ya boleh jadi bukan hanya buat Nabi, tapi umum buat umat. Umat Nabi pun akan ditolong dengan rasa takut yang menimpa musuh sehingga mereka nggak berani melawan umat Islam. Namun karena suatu kondisi Allah cabut pertolongan Allah tadi, rasa takut, rasa gentar yang berada di hati musuh Allah cabut. Mereka jadi nggak takut sama umat Islam. Walaupun jumlah umat Islam banyak, mereka tidak lagi memperhitungkan umat Islam. Mereka seakan-akan nggak butuh sama umat Islam. Itu terjadi. Wala yaqdhifannallaha fi qulubikumul wahan. Allah akan rasa takut dari hati musuh dicabut, lalu Allah akan melemparkan di hati umat Islam kelemahan. Al-wahn. Wallahi jamaah, tubuh yang besar yang gagah kalau dikasih penyakit ini jadi lemes. Al-wahn. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahan itu, kelemahan itu apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan umat Islam dengan jumlah yang banyak tidak ditakutin musuh? Kata Nabi SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Ahibati fillah, Indonesia 350 tahun dijajah Belanda. Pertanyaannya, jumlah penjajah itu lebih banyak daripada jumlah penduduk Indonesia atau sebaliknya? Satu kapal VOC datang, nggak banyak. Indonesia dijajah jamaah dengan jumlah penduduk yang banyak sekali oleh penjajah yang bisa dihitung jumlah penjajah. Terhitung. VOC ini apalagi dulu. Kalau Anda baca sejarah, ternyata banyak tentara-tentara itu bayaran. Tentara bayaran. Bahkan sebagian ada yang mengatakan Indonesia itu bukan dijajah Belanda, dijajah pedagang Belanda. Pengusaha sana yang menjajah. Arti jumlah mereka sedikit, jumlah penduduk Indonesia banyak.
Kenapa tidak mampu? Ghuza, bui, cinta kepada dunia. Kalau kita lihat, kita sejarah negeri kita aja lah. Kok bisa ya Indonesia dijajah Belanda 350 tahun? Apa benar sepanjang itu? Sampai Anda membaca berita, kalau nggak salah satu tokoh itu menyebutkan, meragukan gitu. Benar nih kita 350 tahun dijajah Belanda. Jadi sebenarnya ada peran penduduk sendiri yang menjajah kawan-kawan mereka dan bangsa mereka sendiri. Apa penyebabnya? Hubbud dunya, cinta dunia. Ditawarin jabatan, diambil jabatan. Ditawarin harta, diambil itu harta. Yang ada dalam benaknya bas dunia. Sehingga orang kalau sudah cinta dunia, bentar lagi kita akan lihat. Ana akan sampaikan tentang dampak buruk dari penyakit ini. Akan merusak bangsa dan negara. Dan sebelumnya akan merusak kehidupan rumah tangga negara ini jamaah. Sering ana sampaikan, hanya kumpulan RT. RT itu apa artinya? Rukun tetangga. Bukan, rumah tangga. Lebih kecil lagi. Di setiap RT itu kadangkala ada ya 30 kakak. Kumpulan itu sebenarnya. Kalau penyakit ini menimpa di sana, rusak itu RT. Bagaimana kadangkala ketua RT yang tidak bertanggung jawab gara-gara hubbud dunia, cinta dunia, beras yang untuk warga miskin itu buat keluarganya sendiri. Itu terjadi. Bagaimana urusan birokrasi RT kadangkala minta tanda tangan ini itu yang seharusnya gratis jadi minta duit. Ana pernah waktu itu minta tanda tangan 12.000. Kok 12.000? Kalau memang benar ada kwitansinya apa, ya fadhol kita enggak. Ini gara-gara hubbud dunya. Dari tingkat yang itu jemaah. Maka kalau kita berpikir bagaimana memperbaiki negeri kita dari tingkat yang terkecil nih, ini diperbaiki. Karena penyakitnya sudah menyeluruh. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, ini sudah menyeluruh jemaah. Udah jadi wabah. Wabah Covid aja kita melihat bagaimana pemerintah capek menghadapinya. Dunia. Tapi jadi masalah sebagian kita nggak pernah menganggap hubbud dunya wa karahiyatul maut ini sebagai penyakit. Maka nggak ada usaha bersama untuk mengobatin penyakit ini. Sekarang berapa orang yang cuma dengarkan? Berapa manusia yang mau menyimak? Sedikit. Sedangkan kita punya masyarakat muslim di Indonesia ini lebih dari 220 juta. Bicara dunia 1,7. Tapi kenapa umat Islam di mana-mana kita lihat mereka terhinakan? Seakan-akan tidak punya suara. Ya penyakitnya jelas. Nabi udah kasih tahu penyakit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ahibati fillah. Apa dampak dari penyakit ini? Pengaruhnya kepada kita apa? Ketahuilah bahwasanya cinta dunia ini kunci pembuka segala kejahatan.
Orang kalau sudah tertanam di diri cinta dunia, semua pintu kejahatan dia punya kunci. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa miftahul isti'dad lil akhirah qisarul amal. Kata beliau, kunci persiapan akhirat itu angan-angan yang pendek. Pendeknya angan-angan di dunia. Ana cuma mau 70 tahun, gak lama-lama di dunia. Ana gak lama di dunia. Makanya seringkali Nabi SAW mengatakan, perbanyak ingat kematian. Perbanyak ingat kematian. Perbanyak. Bukan takut kematian, tapi mengingat kematian. Itu disuruh perbanyak. Karena orang kalau ingat kematian, angan-angannya akan pendek dia. Dia kata, enggak, anak enggak lama-lama di dunia. Ntar lagi anak pergi. Anak punya sohib kemarin udah mati. Boleh jadi ya, anak setelah. Wa miftahu kulli khairin, dan kunci segala kebaikan. Itu ingat, tadi kunci persiapan akhirat adalah pendeknya angan-angan. Adapun kunci segala kebaikan, ar-raghbatu fillah wad daral akhir. Kunci segala kebaikan itu adalah berambisi untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan ampunan Allah dan berambisi akhirat. Wa miftahu kulli syarrin hubbud dunya wa tulul amal. Dan kunci segala keburukan adalah cinta dunia dan panjang angan-angan. Orang tuh kalau panjang angan-angannya nggak segera tobat. Muslim itu bagaimanapun merasa dia harus jadi orang baik. Ketika dia tahu yang ana lakukan dosa, Ustaz, betul. Ini nggak boleh. Insya Allah ana akan bertobat. Kapan? Doakanlah, Ustaz. Berapa banyak orang-orang yang menunda berangkat haji, padahal dia mampu berangkat haji. Di Lampung ini, Bandar Lampung ini, sekarang antrian haji berapa lama jemaah? Nah, ada yang tahu? Berapa? 20? 22? Kayaknya nggak update. Sekarang semua 2 kali lipat jemaah. Berapa? 72. 27. Nah, ini nggak update juga kan? Jemaah, sekarang ini terjadi kelipatannya. Kenapa? Karena kuota haji dari pemerintah Arab Saudi dipotong separuh. Jadi dulu yang antrinya 25 tahun sebelum Covid itu karena jumlah kuotanya 200.000. Sekarang oleh pemerintah Arab Saudi kuotanya jadi separuh. Jadi antriannya kali 2. Jawa Timur itu antrian sebelum Covid itu 35 tahun. Setelah Covid antriannya 69 tahun. Jadi kalau lahir sekarang daftar haji, kapan berangkat? Umur 70 tahun. Itu kalau pemerintah Arab Saudi tetap memberlakukan hanya setengah. Karena sekarang masih 1 juta jemaah haji yang diberangkatkan. Artinya ada orang-orang yang menunda keberangkatan haji karena apa? Karena punya angan-angan panjang dia. Insya Allah nanti Ustaz anak berangkat insya Allah. Kapan? Nantilah umur 30 tahun. Dia sekarang umur 25 tahun. Umur 25 tahun sudah mampu berangkat haji, wajib berangkat haji. Tapi karena dia berpikir umur dia masih 70 tahun, anak berangkat umur 30 tahun. Ternyata umur 29 mati. Nggak berangkat haji. Yang kemarin menunda-nunda berangkat haji, akhirnya insya Allah Ustaz, anak dapat jadwal haji tahun 2020. Covid nggak ada jemaah haji 2020. 2021 dia mati. Jadi yang menyebabkan orang itu menunda-nunda amal kebajikan dan dia terus melakukan perbuatan dosa dengan harapan nanti aku akan jadi orang baik, aku akan bertobat, aku akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah.
Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa tulul amal. Cinta dunia dan panjang angan-angan. Maka bagaimana Rasul SAW nyuruh kita ziarah kubur. Ziarah kubur engkau, supaya angan-angannya nggak panjang. Tapi manusia itu cepat lupa jemaah. Kemarin ketika anaknya mati, dia ingat dengan kematian. Dia memperbanyak zikir. Dapat 3 bulan hamil lagi dia, mak-mak ini. Ingat matinya lupa. Ya Allah, ini anak nanti mau jadi apa ya? Dia sudah mulai angan-angan yang panjang. Nanti kalau lahir anak kasih nama ini. Nanti anak mau sekolahkan di sekolah mana? Nadhirah sini. Nanti panjang angan-angan dia jemaah. Padahal kemarin dia baru kehilangan salah satu anaknya. Manusia itu cepat lupa. Makanya perlu ingat kematian lagi dengan cara ziarah kubur ya, atau menziarahi orang-orang yang sakit keras yang kita lihat, ya Allah kayaknya fulan akan meninggalkan dunia. Hal yang kedua, dampak dari cinta dunia ini akan mengantarkan kepada kemaksiatan, bahkan kepada kekafiran. Orang kalau sudah cinta dunia, dia itu siap menjual agamanya, siap dia jual agamanya. Ada seorang muadzin. Muadzin ini dulu adzan itu naik ke menara jam. Ini tukang adzan ini tiap hari naik ke menara, dia lihat ada anaknya tetangga yang cantik jam. Ketika dia naik, dia melihat ada perempuan cantik. Akhirnya nih tukang adzan melamar perempuan ini. Kata perempuan ini, nggak mungkin, kata dia. Bapakku nggak mungkin menikahkan engkau dengan aku. Lu kenapa? Kata dia. Soalnya aku Nasrani, sedangkan engkau Muslim. Apa kata laki-laki ini? Nggak apa-apa, aku pindah agama. Yang penting aku nikah dengan engkau. Ya kata perempuan itu, ya silahkan. Akhirnya betul dia murtad. Dia menikahi perempuan ini. Di malam pertama ketika dia mau naik ke kamarnya, dia jatuh mati. Belum pernah merasakan perempuan itu. Kalau sudah cinta dunia, antum lihat orang-orang yang menjual agamanya. Sekarang berita pindah agama, murtad itu banyak sekali dan dianggap remeh. Kenapa? Karena memang orang sudah cinta dunia. Jadi dia yang ada dalam benak dia, hidup ini ya cuma di dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, badiru bil a'mal. Nih, agar kita terhindar dari cinta dunia itu, segera beramal. Jangan menunda-nunda amal soleh. Jangan mengatakan nanti, segera diamalkan. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita malam hari jamaah di ruangan ini, tahu-tahu listriknya padam, kemudian terjadi gempa. Antum tahu nggak sama pintu keluar? Nggak tahu. Yang tahu lari. Pokoknya lari. Pokoknya keluar dari gedung ini. Gelap gulita, gempa, maka yang terjadi antum akan injak sana, injak sini, nabrak sana, nabrak sini, nggak selamat. Maka Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal. Segera kalian beramal sebelum datang tuh fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman. Datang kajian kita hari ini paginya. Duduk bersama kita mungkin tuh orang. Sorenya kafir sudah dia. Atau sebaliknya, sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi?
yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya karena ingin mendapatkan sedikit kesenangan dunia. Cinta dunia. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla berfirman menyebutkan tentang orang-orang yang menjadi kafir. Salah satu sebabnya dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Penyebabnya karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirat. Yang ketiga, dampak dari cinta dunia ini kita tidak menikmati dunia. Jadi orang kalau cinta pada dunia itu malah nggak bisa menikmati dunia. Yang disebut dengan apa, crazy rich, ada di Lampung ini. Kalau datang mobilnya sama perempuannya, itu orang lihat, Allahu Akbar, kapan anak punya kayak gitu ya. Ada perasaan seperti itu. Allah mengatakan fala tu'jibka, engkau jangan takjub, jangan heran dengan harta-harta mereka, wala anak-anak mereka. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Allah itu sejatinya memberikan harta dan anak-anak kepada mereka untuk mengadab mereka dalam kehidupan dunia. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun, dan kelak mereka mati dalam kondisi kafir. Cuma kadangkala kita itu beranggapan orang itu tidak tersiksa. Tersiksa loh jemaah. Dari mana tersiksanya? Dari ambisi yang tidak pernah habis. Mereka seperti orang yang minum air laut dan tidak pernah kenyang. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan tentang siksaan yang dirasakan sama mereka itu. Man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya, yang ada dalam benak dia ketika dia bekerja. Ini kita semua bekerja. Anda bekerja, Anda punya usaha, bapak-bapak, ibu-ibu juga ya hampir semuanya punya pekerjaan untuk mencari dunia, tapi jangan sampai ambisinya dunia. Kenapa? Karena kita tahu nih fulus bakal ditinggal semuanya, nggak ada yang disisakan. Maka jangan berambisi cari dunia untuk dunia. Apalagi kita punya ilmu, kita faham, kita ngerti dunia ini sementara. Kenapa kita bangun, orang bangun rumah tahu ini tempat ustadz, nanti digusur. Antum lihat orang-orang yang pinter itu, kalau tahu tempat itu akan digusur, dia bangun rumah apa adanya. Karena itu bentar lagi digusur ustadz. Maka hampir nggak ada rumah warga di daerah sengketa itu yang permanen. Rata-rata gentengnya ya dari seng, ya mungkin temboknya dari kayu. Karena dia, kenapa Anda nggak lama-lama di sini? Oh gitu, iya. Anda tahu bentar lagi mungkin kita diusir. Baik,
Kira-kira kita di dunia ini bakal diusir nggak jemaah? Ya sama, itu bakal diusir. Oh enggak Ustaz, anak ini, rumah ini anak beli dengan hasil keringat anak Ustaz, anak nabung, diusir. Lu Ustaz, nggak ada uang orang di sini, uang anak semuanya, tanahnya pun nih SHM Syafiq Riza, masa ada yang berani ngusir anak? Iya, diusir jemaah. Karena memang kita nggak punya apa-apa sebenarnya di sini. Kita ini cuma numpang di sini. Namanya orang numpang yang hendaklah dia mikir, engkau cuma numpang ya. Kita lihatlah jamaah, orang-orang yang cerdas ya. Orang kalau rumahnya ngontrak, kemudian bocor, dia perbaiki nggak jamaah? Ah, nggak usah lah, bukan rumah kita. Itu jamaah. Keran air atau pintunya, kadang-kala pintunya udah mulai bunyi. Krek, perbaiki lah. Aduh, nggak usah. Kenapa? Kontrak gitu cuma. Entar lagi kita pindah. Itu pinter tuh. Itu orang pinter. Tapi kepinterannya hendaknya dipakai buat akhirat. Jadi antum jangan terlalu fokus memperbaiki urusan dunia. Rumah harus kayak gini. Udah nggak, sebentar kita. Bapak-bapak kalau melihat istrinya, bang ini kayaknya hordennya diganti bang. Sampaikan, kita cuma ngontrak di sini. Ada apa kita ganti-ganti? Cuma karena punya angan-angan panjang diganti hordennya. Tirainya diganti sama dia. Orang punya, anak di rumah itu beli kursi dari Jati. Anak beli dari Jati. Anak cuma ngomong sama istri anak, bang mahal bang, nggak apa-apa. Anak mau beli yang bagus. Kenapa? Biar bisa diwariskan sama anak-anak nanti lah. Dimanfaatkan sama mereka. Karena anak tahu anak bakal tinggalkan semuanya. Orang tua akan berpikir, ya ini buat anak-anak sebenarnya seperti itu. Tapi jangan lupa buat akhirat antum. Apa yang antum bawa buat akhirat? Dari hasil jerih payah antum, kita ngontrak. Maka kata Nabi SAW, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang ambisinya dunia, hidupnya tersiksa. Bagaimana dia tersiksa? Ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia seperti orang yang pakai kacamata. Kemana-mana dia pakai itu kacamata. Tapi ini kacamata kefakiran. Hidupnya takut miskin walaupun kaya raya. Takut bangkrut walaupun kaya raya. Subhanallah. Tapi ada orang-orang yang nggak kayak gitu. Antum pernah ngeliat orang punya mobil, bagus mobil dia, kemudian baret tuh mobilnya zaman. Baret tuh mobilnya. Dia nggak tahu, mungkin kena kayu, kena apa baret. Ketika dia ambisi akhirat, aduh nggak apa-apa, aman. Tapi kalau orang ambisinya dunia, antum lihat bagaimana sikap dia. Masuk rumah istrinya dimarahin. Anaknya dimarahin, pembantu dimarahin. Padahal nggak ada yang tahu kenapa abah marah-marah ini, kata dia. Oh ternyata mobilnya baret. Jadi orang itu benar-benar ketakutan dengan dunia dia. Ada seorang ayah yang anaknya menyerahkan kunci kepada ayah ini, nggak sampai ke tangan ayahnya, jatuh kuncinya itu jemaah, patah kunci itu jemaah. Apa kata ayahnya? Likulli ajalin kitab. Katanya udah waktunya nak. Udah mau gimana lagi? Jadi nggak ada beban jamaah. Mobilnya ketabrak. Berapa banyak orang berantem gara-gara mobilnya ketabrak? Pertanyaannya, yang nabrak sengaja apa enggak? Insya Allah nggak ada orang sengaja nabrak, itu nggak ada jamaah. Karena buat dia ini musibah juga gitu. Dia harus gantiin itu. Itu musibah buat dia. Belum urusan polisi, aduh capek. Tapi kadangkala orang yang ditabrak ini marah-marah, teriak-teriak, engkau memang nggak ngelihat, macem-macem lah. Dia maki nih orang jamaah. Boleh jadi penyebabnya dia tersiksa hatinya dengan dunia itu. Mobilnya yang baret, mobilnya yang ketabrak, hatinya yang sakit. Mobilnya ngerasakan sakit nggak waktu ketabrak jemaah?
kesakitan mobil, nggak ada, kita yang kesakitan. Itu diantara azab jamaah, jiwa kita tersiksa. Makanya Nabi SAW di antara doa beliau atau doa Nabi Daud mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min malin yakunu alayya azaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku, ya Allah. Punya harta tapi tersiksa dengan hartanya. Itu hukuman dari Allah Azza wa Jalla karena kecintaan kepada dunia. Terus hukuman selanjutnya, wasyattata alaihi syamlah. Orang kalau ambisinya dunia, itu urusannya dicerai-beraikan, ruwet. Kadangkala nggak bisa dia duduk sore hari minum teh sama pisang goreng, handphonenya dimatikan. Pegawainya sampai rumah HP-nya dimatikan jemaah, karena nggak ingin dihubungin sama bosnya. Enggak, sudah, naudzubillah, bos ketemu besok. Tapi ada orang yang ambisinya dunia, sulit handphonenya dimatikan. Aduh Ustaz, kalau ana matikan Ustaz, fulus hilang Ustaz. Jadi setiap orang teleponnya ada fulus urusannya. Sampai tidur pun HP-nya hidup. Ada emak-emak yang suaminya kalau tidur HP-nya masih on ya, suruh matikan. Suaminya, udah bang, matikan. Jadi supaya tidak tersiksa dengan urusan dunia ini. Urusannya disederhanakan kalau orang ambisinya akhirat. Maka sebagian orang itu nggak bisa umroh sama anaknya, nggak bisa kumpul sama istri dan anak-anaknya, nggak bisa silaturahim berkunjung ke rumah mertuanya, ke rumah orang tuanya, gara-gara hubbud dunya. Yang dicari dunia terus. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Sedangkan ambisi dia ini nggak nambah rizki, nggak nambah rizkinya. Jangan berpikir kalau kita lebih berambisi, dunia kita lebih banyak hasilnya. Enggak. Tetap semua sudah dicatat sama Allah. Tapi itu siksaan buat orang yang hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian ahibati fillah, orang yang cinta dunia ini maka akan lalai sama kewajiban dia, sama tugas-tugas dia, dan dia akan banyak melakukan pelanggaran serta meninggalkan amal soleh. Karena ada cinta sama dunia. Allah menyebutkan ini orang muslim itu bukan berarti miskin. Ketika kita bicara masalah cinta dunia dan takut mati, bukan berarti kita kalau gitu anak nggak perlu kerja, fadhal. Tapi jangan lalai sama tugas dari Allah Azza wa Jalla. Allah memuji para lelaki. Jadi kalau mau tahu nih mama, kalau kepingin tahu laki-laki yang sebenarnya itu, apa kata Allah Azza wa Jalla? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai' an dzikrillah. Lelaki-lelaki yang tidak dilalaikan karena perdagangan mereka, bisnis mereka itu tidak membuat mereka lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Tidak membuat mereka lalai dari menegakkan salat, membayar zakat. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Yang ada di hati mereka, walaupun mereka berdagang, walaupun mereka berniaga, takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ambisi dia, aku bakal mati gitu loh. Aku bakal dihisab, aku bakal ditanya, dari mana engkau dapat harta, kemana engkau infakkan. Ada dalam hati mereka itu. Tapi kalau sudah cinta dunia, ya udah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, man ahabba dunyahu adarra bi akhirati. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, dia akan membahayakan akhirat. Barang siapa yang cinta kepada dunianya, dia akan membahayakan akhirat. Wa man ahabba akhiratahu
adarra bidunya. Barang siapa yang mencintai akhiratnya akan membahayakan dunianya. Jamaah, pilihan yang sulit ya. Kalau engkau lebih mementingkan dunia, akhiratmu akan rusak. Kalau engkau mementingkan akhirat, duniamu akan rusak. Terus solusinya apa? Kata Nabi SAW, fa'athiru ma yabqa ala ma yafni. Kalian pentingkan yang kekal dan abadi daripada yang fana, yang sementara. Maka tatkala kita dihadapkan nih, sebagian orang punya masalah, Ustaz, anak ini kerja, Ustaz, nggak boleh sholat di tempat kerjaan, Ustaz. Tapi kalau anak nggak kerja di tempat itu, kerja di tempat mana? Atau bukan sholat lah. Ada perempuan-perempuan ya Allah yang kesian, yang dia bekerja, syarat bekerja di tempat itu harus buka jilbabnya. Ada tempat-tempat seperti itu. Dia harus berhias, dia harus bersolek. Kalau enggak, dia dipecat. Pilihannya mana sekarang? Kalau dia mementingkan akhiratnya, dia dipecat. Kalau dia mementingkan dunianya, bisa masuk neraka dia. Pilihannya apa? Pentingkan yang kekal dan abadi daripada yang sementara. Itu pesan Nabi SAW, agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dengan tujuan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kecintaan kepada dunia ini akan mengganggu kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kadangkala ujiannya itu akan datang kepada kita, antara lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah atau kepada dunia. Bentar lagi nih kita akan masuk ke Idul Adha. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak punya anak. Berapa tahun? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim punya anak pertama itu umur berapa? Mama. Umur 86 tahun. Nabi Ismail itu lahir, disebutkan Nabi Ibrahim umurnya 86 tahun, kira-kira seperti itu. Setelah punya anak, namanya orang tua cinta sama anak, dan Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai anak kalian, harta kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Nabi Ibrahim cintalah sama anaknya, apalagi ini anak ditunggu 86 tahun ditunggu punya anak, Masya Allah gembiranya. Allah kasih ujian buat Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Nggak boleh ketemu anak. Anaknya disuruh diletakkan di Masjidil Haram di Mekah. Nabi Ibrahim di Palestina, 1000 kilometer lebih jamaah. Nabi Ibrahim mengantarkan istri dan anaknya sampai ke Mekah. Tinggal terus gitu. Itu ujian tadi. Lebih cinta mana sekarang? Allah atau dunia ini? Setelah itu anaknya tumbuh besar menjadi seorang remaja. Nabi Ibrahim jarang-jarang datang. Ketika datang ketemu sama Ismail, udah remaja. Falamma balagha ma'hu as-sa'y. Udah bisa diajak kerja Nabi Ismail ini. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk. Wahai ananda, aku bermimpi menyembelihmu. Fandur madza tara. Gimana pendapatmu wahai ananda? Apa kata anaknya? Ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, yang diperintahkan kepadamu kerjakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Berangkat Nabi Ibrahim jemaah
bawa Ismail, bawa pisau, nggak pura-pura menyembelih sama sekali, tidak. Diletakkan di tanah, pipinya diletakkan di tanah pula, kemudian pisau itu diletakkan di lehernya. Jadi bukan ya Allah udah selesai, enggak, ujiannya itu benar-benar diletakkan itu pisau di lehernya Nabi Ismail, tapi tidak tembus itu leher. Lalu Allah mengatakan qad saddaqta ru'ya, engkau sudah menjalankan tugasmu, mimpi yang engkau lihat engkau sudah laksanakan. Lalu Allah ganti dengan domba yang besar. Taib, antum rencana Idul Adha ini korban apa? Korban perasaan, Ustaz. Sebagian cari kambing ketika ke pasar hewan, mana yang paling murah? Kalau dia mau beli motor, dia akan tanya mana yang paling bagus. Dia beli mobil, dia cari mana yang paling bagus. Dia akan cari, dia akan baca speknya nih. Oh ini itu Masya Allah, baru dia beli. Ketika mau beli hewan kurban, dia nggak tanya speknya, yang pokoknya sah yang mana. Dia cari standar kriteria yang paling kecil. Di sini aja, kecintaan kepada dunia itu membuat kecintaan antum kepada Allah itu jadi berkurang. Padahal ketika kita menyembelih kurban ini, nggak sampai kepada Allah dagingnya itu, enggak, wala darahnya. Apa kata Allah? La yanalallah luhumuha wala dima'uha, nggak sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, la, walakin yanaluhut taqwa minkum, yang sampai kepada Allah ketakwaan kalian. Ini yang di hati, ini yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tolong jangan sampai kecintaan kita kepada dunia membuat kita mengorbankan untuk Allah yang paling rendah. Berkorbanlah. Ustaz, korban kan nggak wajib, Ustaz. Ya, emangnya beli mobil wajib? Emangnya punya rumah wajib? Engkau dosa kalau tinggal di rumah kontrakan sampai mati. Ada dalilnya. Kalau mati di rumah kontrakan masuk neraka? Tak ada. Nggak wajib kita. Kadang-kala kita ini kalau berpikir akhirat, kita itu berpikir tentang wajib, sunnah. Berpikir dunia nggak ada. Yang ada dalam benaknya adalah syahwat. Maka tolong diperhatikan. Kemudian orang yang cinta dunia tidak akan dapat menikmati zikir. Zikrullah itu berat karena jadi beban buat dia. Contohnya nih, zikir pagi dan petang. Orang kalau cinta sama dunia itu akan merasa waktu zikir pagi dan petang ini ya menghabiskan waktu dia. Tapi kalau dia cinta sama Allah, dia akan menikmati zikir, dia akan menikmati baca Quran. Sebagian kita nggak punya waktu baca Quran. Kenapa? Aduh sibuk Ustaz, anak kerja dari jam sekian sampai jam sekian, pulang urusan keluarga ini itu. Tapi kalau engkau cinta sama Allah, engkau akan terus berzikir. Tapi sekali lagi, kecintaan kepada dunia menutupi kelezatan kita mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, yang terakhir sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kecintaan kepada dunia itu akan menyebabkan kita menjadikan dunia ini tujuan akhir kita. Padahal kita ini cuma nyebrang di dunia ini. Tapi ada orang menjadikan dunia ini ya sudah, yang ada dalam benak dia harta, tahta, wanita, dunia aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlindung. Dalam doanya beliau mengatakan wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan jadikan dunia itu ambisi kita yang terakhir, wala mablagha ilmina,
dan jangan pula menjadi tujuan ilmu kami. Taunya cuma urusan dunia. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, innallaha yubghid, sesungguhnya Allah itu benci kepada siapa? Kulla ja'dhariyin jawadin, kepada semua orang yang congkak, yang sombong, yang angkuh, sakhabin bil aswaq, kerjanya teriak-teriak di pasar. Ini ungkapan tentang orang yang memikirkan dunia, yang ada dalam benak dia adalah dunia dan dunia. Jifatin bil lail, himarin bin nahar, kalau di malam hari dia bangkai, nggak ada sholat malam dia di malam hari, bangkai. Himar bin nahar, tapi kalau siang hari keledai dia jemaah, kerja terus yang ada benak dia untuk dunia. Kita lihat keledai itu kerja terus siang hari. Nah, ada sebagian kita yang kalau siang hari keledai, kalau malam hari tadi bangkai. Tapi ada yang parah jamaah, yang siang hari keledai, malam hari juga keledai. Jadi terus cari dunia jamaah, kerja terus, nggak pernah memikirkan akhirat. Apa kata Nabi SAW? Alimin bi amri dunya. Dia ustadz kalau urusan dunia, alim, orang yang berilmu kalau urusan dunia. Bagaimana menjadikan uang 1 juta jadi 10 juta, bagaimana menjadikan usaha yang kecil menjadi besar, bagaimana keuntungan bisa terus bertambah. Alim bi amri dunya, jahil bi amril akhirah, bodoh urusan akhirat. Apa penyebabnya? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Maka berusahalah kita untuk memahami hakikat kehidupan dunia ini dan memahami Al-Quran yang Allah turunkan sebagai kitab petunjuk kita. InsyaAllah kita nggak akan lagi seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW terkena penyakit wahan. Hadza wallahu a'lam bissawab.